yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada yang hak. Ketika ada orang-orang yang menyelisihi kita, kita perlu belajar untuk memiliki sifat lapang dada, tidak membenci mereka, karena hidayah itu kan di tangan Allah. Kita hanya menyampaikan hidayah ini, adapun yang menjadikan mereka menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa kita lihat dari kisahnya Abu Thalib yang tidak mendapatkan hidayah, padahal yang menyampaikan hidayah itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pelajaran yang besar yang bisa kita jadikan sebagai renungan di dalam kita mengajak manusia kepada yang hak. Tapi kita baca di sini. Kata penulis, "Idza alima anna alladhi khalafahu husnun niyyah wa annahu lam yukhalifu illa bi muqtada qiyamid dalil indah fa innahu yanbaghi lil insan an yakuna mirnan fi hadhihi al umur wa an la yaj'ala min hadzal khilaf mitharan lil adawa wal baghdha." Apabila seorang dai dia mengetahui bahwa orang yang menyelisihinya bermaksud baik, apalagi orang yang berselisih paham dengannya berdasarkan dalil yang menurutnya lebih kuat. Ya, terkadang orang menyelisihi kita itu karena dia punya dalil. Dia punya dalil yang dia pegang. Namun bisa jadi karena dalilnya itu mungkin secara kekuatannya tidak lebih kuat daripada kita. Apalagi kalau bab yang diperselisihkan itu adalah bab-bab yang memang orang itu wajar berselisih. Bab fikih, ranah fikih gitu kan, di mana banyak para ulama yang berselisih tentang masalah ini. Maka dalam hal ini kita perlu memiliki sifat lapang dada. Kita tidak boleh kemudian ya memiliki hati yang keras lalu sedikit-sedikit kita membid'ahkan orang. Apalagi ini ranah fikih. Karena perselisihan fikih itu sangat luas. Dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama itu kan sangat banyak. Termasuk perselisihan yang sampai hari ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana menyikapi kunut subuh. Apakah kunut subuh itu ya ada atau tidak? Nah, ini khilaf yang besar di kalangan para ulama. Meskipun secara kekuatan dalil kita bisa katakan bahwasanya dalil yang berkaitan dengan kunut subuh itu dhaif. Tapi bagi mereka orang-orang yang mengambil kunut subuh dan menjadikan dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i sebagai dalil mereka, kita tidak boleh kemudian mengatakan mereka itu berada di atas kesesatan. Tidak bisa kita mengatakan kemudian mereka itu masuk ke dalam kategori hadis 73 golongan. Jadi jangan kemudian kita cepat dan tergesa-gesa di dalam memvonis seseorang. Apalagi kita membawakan hadis tersebut, yang mana terkadang banyak orang salah di dalam memahami hadis itu. Hadis yang berkaitan dengan 73 golongan, terkait umat ini 2 diancam masuk api neraka, 1 dijanjikan masuk surga. Ya. Dan para ulama sudah menyebutkan tentang masalah itu. Karena kita jarang belajar, tidak paham ilmu, akhirnya kita tuh memukul rata semua orang yang menyelisihi sunnah, dikatakan mereka itu masuk ke dalam 72 tersebut, tanpa kita membedakan siapa yang dimaksudkan dari hadis tersebut. Saya bacakan satu pernyataannya. Saya nukilkan dari kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan rahimahullahu ta'ala, yang mana judul kitab ini Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah, yaitu metode
pokok-pokok dakwah salafiyah. Kalau diterjemahkan secara kontemporer itu pokok-pokok dakwah salafiyah. Pada poin yang ke-34, yaitu kaidah yang ke-34, beliau membawakan ada 54 kaidah yang berkaitan dengan kaidah-kaidah pokok dakwah salafiyah. Di kaidah yang ke-33, beliau mengatakan anna ahlal bid'ah aqsam, bahwasanya pengikut bid'ah atau mereka yang berada di atas kebid'ahan itu ada bermacam-macam, tidak satu model. Nah, beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim, yang mana Ibnu Qayyim beliau menyebutkan ada 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang jahil, yang sekedar ikut-ikutan, tidak punya ilmu. Iya. Ya, dia bukan sabuk hijau, bukan sabuk kuning, bukan sabuk apa lagi? Hitam, atau mungkin ada yang lebih tinggi? Sabuk ungu mungkin ya. Sabuk merah, bukan. Orang awam tidak ngerti. Bahkan beragama itu hanya sekedar ya pupuk bawang lah. Ngikut. Apa kata orang. Tidak pernah kemudian dia kepingin belajar begini, tidak paham. Bahkan bisa jadi di tempat dia tidak ada ilmu. Dai tidak boleh masuk, ustadz tidak boleh masuk, sehingga dakwah pun tidak tersebar di tempat dia. Ini golongan pertama. Golongan kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, al-mutamakkinuna minas su'ali wa talabil hidayah wa ma'rifatil haq. Mereka yang memiliki potensi untuk tahu kebenaran, lakin yatruku dzalika ishtighalan bidunya wa riyasatihi wa ladzatihi wa ma'ashihi wa ghairi dzalik. Tapi dia meninggalkan untuk belajar karena sibuk sama dunia. Sibuk dunia, sibuk cari dunia, sibuk dengan pekerjaannya. Padahal kajian di mana-mana, dia tidak mau untuk belajar. Dia melewati masjid-masjid yang di situ ada kajian, tapi dia tidak mau untuk belajar. Dia sibuk sama dunianya. Ya. Maka orang kedua ini atba'ul hawa, dia mengikuti hawa nafsunya, dan dia berdosa karena dia tidak mau belajar ilmu. Nah, adapun yang ketiga, mereka bertanya, mencari tentang kebenaran. Mereka paham kebenaran, tetapi karena taklid mereka dan ta'assub mereka kepada seorang ustadz, kepada seorang, akhirnya kebenaran ditinggal, yang penting aku ikut fulan. Kebenaran ini, tapi dia ngikut fulan. Tidak mau dia ngikut kebenaran ini. Bagi dia, yang penting opo jari kiaiku, aku ikut. Padahal kiainya tidak ada atas kebenaran. Ya. Ini bahaya orang seperti ini. Makanya kenapa ta'assub itu dilarang dalam beragama? Karena menjadikan orang itu tersesat. Menjadikan orang itu menyimpang. Makanya antum jangan fanatik, jangan ta'assub. Belajar itu jangan kepada satu ustadz. Al-Imam Al-Bukhari berapa gurunya? 1000. Al-Imam Al-Bukhari gurunya 1000. Antum berapa guru antum? 1000 juga Ustaz. Kurang nolnya 2. 10. Al-Imam Al-Bukhari gurunya 1000. Coba antum baca Sahih Al-Bukhari. Beliau mendapatkan hadis dari berbagai macam guru. Haddatsana fulan, akhbarani fulan. Haddatsana fulan, akhbarani fulan, fulan, banyak fulan. Hadis ini kadang dari ini, kadang dari ini, dari ini. Meskipun nanti sahabatnya itu Abu Hurairah, tapi jalur dia mendapatkan hadis itu dari banyak orang. Makanya beliau punya riwayat perjalanan ilmu yang luar biasa, Imam Al-Bukhari. Gurunya banyak. Makanya hati-hati dengan ta'assub. Semakin banyak guru, semakin peluang antum tidak ta'assub. Tapi ketika antum hanya belajar kepada satu ustadz, yang penting ustadz itu kemana aku ikut. Itu yang membuat antum ta'assub.
Itu yang buat antum ta'assub. Hati-hati. Ya. Nah, di akhir pembahasan bab itu, beliau membawakan sebuah permasalahan yang muncul, yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kata beliau, sebagian kaum muslimin, maksudnya kaum muslimin di sini mereka-mereka yang berilmu itu, mereka mendhaifkan hadis tentang perpecahan umat. Kata mereka, kok bisa dikatakan umat ini akan masuk ke dalam api neraka, sementara Nabi kabarkan yang paling banyak masuk surga itu umat Islam. Bukankah ini dua hal yang kemudian bertolak belakang antara hadis yang satu dengan hadis yang lain? Maka mereka mengatakan hadis iftiraqul ummah itu dhaif. Kami tidak menerima hadis itu. Itu hadis yang dhaif. Padahal secara diroya, kemudian secara riwayat, itu sanadnya sahih. Maka dibantah oleh beliau dengan mengatakan, perhatikan jawaban beliau. Kata beliau, fa'akul wabillahi taufik. Maka aku katakan, semoga dengan taufik dari Allah Ta'ala, jawaban ini menjadi jawaban yang terbaik. Lam yakul ahadun min ulama'is sunnah al-muhakkikina annal ammata yadkhuluna fi hadithil iftiraq mutlaqan. Perhatikan poinnya. Tidak ada satu ulama yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut berbicara tentang orang awam. Tapi hadis itu berbicara tentang orang-orang yang memiliki ilmu. Yang paham ilmu. Bahkan yang mereka belajar S1, S2 sampai doktor, paham ilmu. Mereka ngerti tentang kebenaran. Tapi mereka menyimpang dari kebenaran itu. Mereka masuk dalam hadis itu. Tapi kita orang awam, tidak ngerti apa-apa. Ada orang baru pulang tahlilan. Dari mana Pak tahlilan? Bid'ah, neraka, finnar, dolala. Aduh. Ya, mana rahmat antum sebagai ahli sunnah? Oh, nggak paham. Langsung antum bawakan hadis tadi. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahidah. Siapa itu? Saya. Ini yang merusak. Hati-hati. Dakwah salaf itu mencerdaskan, bukan memfonis. Makanya nggak usah heran kalau orang bilang tuh Wahabi itu kapling-kapling surga. Ya karena antum salah dalam memahaminya, salah dalam menerjemahkan. Padahal tidak seperti itu para ulama itu, ikhwan. Ini antum punya tetangga, nggak ngerti apa-apa. Wala paham ke majelis ilmu, tidak ngerti pengajian. Dia pergi ke masjid pun cuma 1 kali seminggu, itu pun Jumatan. Jumatannya pun tunggu qomat baru datang ke masjid. Terus antum katakan dia baru pulang tahlilan bawa berkat gitu kan. Oh, bid'ah ahli neraka jahannam begitu. Kayak gitu, ikhwan. Pernahkah antum menasihati dia? Pernahkah antum mendoakan dia? Pernahkah antum mengajak dia kepada hidayah? Sehingga dengan mudah kemudian antum mengatakan dia ahlun nar, dia di dalam neraka jahannam. Pernah? Belum. Pernah kita sampaikan iqamatul hujjah? Belum. Kita hanya memvonis dari perbuatan yang terlihat dalam diri kita, dari di situ. Padahal dia tidak paham, orang awam, nggak ngerti apa-apa. Padahal ahlus sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ahlus sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah itu adalah orang yang paling paham tentang kebenaran, paling ngerti tentang yang hak, karena mereka mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi meskipun demikian, mereka adalah orang yang paling berkasih sayang kepada sesama manusia. Tidak mudah untuk kemudian memvonis orang itu dia pelaku bid'ah, dia masuk neraka, tidak. Kecuali kalau itu adalah pendekarnya. Kalaupun dia benar dai-nya, antum pernah sampaikan hujah? Pernah kemudian antum nasihati dia? Adakah antum tahu seorang ulama, seorang ustadz datang? Bisa jadi semua itu dia lakukan karena hawa nafsunya.
Hati-hati. Ya, hati-hati maksudnya. Kita kembali ke buku tadi. Ya. Maka sudah sepatutnya bagi seorang dai itu untuk dia bisa bersikap lapang dada. Kalau ada masalah-masalah perselisihan, sehingga dia tidak menjadikan perselisihan tersebut sebagai pemicu permusuhan dan kebencian. Antum berselisih wajar. Ya, antum berselisih wajar. Apalagi dalam ranah fikih. Dalam ranah yang memang banyak orang berselisih. Antum kalau baca buku-buku para ulama tentang fikih, betapa banyak fikih itu jemaah. Mungkin sebagian kita hanya mengenal 4 mazhab. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Padahal mazhab-mazhab fikih itu banyak. Ada namanya Al-Imam Abu Thawr, ada namanya Al-Imam Az-Zuhri, ada namanya Abu Hatim Ar-Razi, ada namanya Hasan Al-Basri, ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan Al-Thawri, ada Al-Imam Al-Zahiri. Banyak mazhab. Mereka punya pandangan yang bermacam-macam berdasarkan dalil yang mereka pegang. Para ulama saja bisa saling lapang dada. Lah kita ini, kita bukan ulama, tapi sakleknya luar biasa. Sehingga ada sebagian tempat itu mereka memiliki keyakinan kalau tasyahudnya gerak itu salafi, kalau tidak gerak itu bukan salafi. Ya akhi, ada apa dengan gerak ini? Apakah dengan bergerak ini itu menunjukkan salafi? Kalau tidak gerak kemudian tidak salafi, Anda tidak pakai gerak. Apa tuh mau katakan saya bukan salafi? Bahkan kalau antum melihat kepada kekuatan dalil, mana yang lebih kuat dalilnya? Lebih kuat begini. Sampai di sebagian tempat itu subhanallah. Ya. Pokoknya kalau kajiannya bukan kajian tauhid, maka itu bukan kajian sunnah. Ya, antum tahu Ikhwanul Muslimin, antum tahu Sururiyah, antum tahu Hizbut Tahrir. Buku siapa yang mereka kaji? Bukunya sama kayak kita. Sama kayak kita bukunya. Cuma yang tidak bisa mereka bohongi pemahaman mereka. Kitab sama. Sama-sama mereka baca kitab tauhidnya Syekh Shalih Fauzan. Kamu tanya sama antum. Antum sudah belajar enggak bukunya Syekh Shalih Fauzan? Al-Irsyad ila syarhi Al-Irsyad ila tathhiril i'tiqad. Antum belum belajar kan? Mereka sudah belajar. Bahkan antum aja enggak tahu buku itu. Antum enggak ngerti buku itu buku Syekh Shalih Fauzan. Enggak ngerti. Mereka sudah belajar. Antum kira mereka tidak belajar bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Baca mereka. Kitabnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, mungkin antum baru belajar. Mereka sudah tamat. Ketinggalan jauh kita. Tapi yang tidak bisa bohong itu pemahamannya. Cara dalam memahaminya, itu yang tidak bisa bohong. Itulah yang membedakan dakwah salaf dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Akidah kita tegas, tapi dalam masalah fikih banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat. Maka di saat itulah kita berusaha untuk memiliki sifat lapang dada. Taib. Kemudian kata beliau, illa
rajulun khalafa mu'adidan bihaitsu yubayyinu lahul haqqa walakin yasirru ala batilihi. Kecuali mereka-mereka yang kalau disampaikan kebenaran itu, lalu kemudian mereka itu menolak kebenaran tersebut, mereka berselisih, tapi dengan cara sampai menimbulkan kebencian, ya, ada pembangkangan di antara mereka. Bahkan dia kalau disampaikan kebenaran itu, dia tetap berada di atas kebatilannya. Fa inna hadza yajibu an yu'amila bima yastahiq an yu'amila bihi minat tanfiri anhu wa tahdhiran nasi minhu. Kalau sudah kita sampaikan kepada dia kebenaran, dia tidak mau menerima, bahkan dia lebih condong untuk memusuhi, kita bolehlah memperingati manusia tentang bahaya orang ini. Makanya dalam kaidah pokok dakwah salafiyah itu, para ulama menyebutkan tentang satu bab. Apa babnya? Anna darara ahlil bid'ah alal muslimin qad yakunu a'dham min dararil kuffar. Terkadang kemudaratan yang dimunculkan oleh ahlul bidah itu lebih berbahaya daripada kemudaratan yang dimunculkan oleh orang kafir. Kenapa demikian? Orang kafir itu eksternal. Kalau ahlul bidah itu mana yang lebih berbahaya? Internal atau eksternal? Internal. Antum sakit di luar tubuh, ada sakit mata, antum bisa tahu sakit mata. Tangan antum misalkan kena apa gitu kan, mungkin antum jatuh lalu kemudian tangan antum tergores, antum bisa tahu oh ini sakit. Tapi kalau sudah sakit akidah, sudah sakit masalah keyakinan, antum mau ronsen bolak-balik, mau pergi ke luar negeri, tidak ada ceritanya ronsen tentang kerusakan hati disebabkan karena penyimpangan akidah, itu tidak ada. Tidak ada. Dan itu lebih berbahaya. Bahaya. Apa musuh terbesarnya kaum muslimin pada saat di kota Madinah? Orang munafik. Karena orang munafik itu berasal dari dalam tubuh kaum muslimin. Yang akhirnya dari 1000 orang menuju Uhud balik berapa ratus? 300. Bahaya lul bidah itu. Peci sama. Cuma mungkin bedanya di sini ono cabe gitu. Kita nggak ada. Coba tuh mau taruh di sini asidik gitu. Nggak ada. Kalau ada kita pakai gitu. Ya. Sini ada gitu. Peci sama. Cara adzan juga sama. Qurannya sama. Penampilan sama, apa bedanya? Sama seperti antum dengan Jama'atut Tabligh, sama atau tidak? Sama. Mereka jenggotan, cingkrangan, bahkan lebih berjubah daripada antum. Tapi akidahnya menyimpang. Keyakinan-keyakinannya itu menyimpang. Bagaimana mereka membangun akidah mereka di atas penyimpangan? Coba antum baca bagaimana penyimpangan-penyimpangan akidah yang dipelopori oleh pendirinya Jama'atut Tabligh, Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Antum baca. Penampilan sama. Pakai jubah putih seperti antum. Ya. Bahkan mereka lebih luar biasa. Mereka lebih sunnah bahkan dari antum. Mereka makan kurma pakai 3 jari. Antum berapa jari? Tapi akidah mereka, nah itu ya. Makanya pengaruh keburukan yang ditimbulkan oleh ahlul bidah itu lebih berbahaya. Makanya perlu untuk dijelaskan. Tapi ingat, ketika antum menjelaskan tentang penyimpangan orang, antum jangan menyinggung yang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Antum menyinggung pribadinya. Antum menyinggung apa yang menjadi aibnya. Tidak kaget,
ada kaitannya gitu loh. Apalagi itu sudah menyangkut masalah-masalah personal, nggak boleh. Itu tidak adil namanya. Seperti misalkan orangnya itu menyimpang, dia ahlul bidah, tapi dia orangnya cadel. Antum tidak boleh sebut cadelnya. Itu aib. Antum berdosa, antum tidak adil dalam mentahdir manusia. Antum sebutkan, oh penyimpangan dia begini-begini. Terlepas dia punya aib, dia cadel, dia apa. Apalagi tentang masalah rumah tangganya, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Urusan rumah tangga itu urusan pribadinya. Tapi pada ranah antum mengingatkan manusia tentang akidahnya, itu boleh. Dia punya pemikiran seperti ini. Urusan dia, tapi istrinya 2, istrinya 3, urusan dia. Urusan dia, tapi dia sudah cerai dengan istri, urusan dia. Tidak boleh kita menyentuh ranah itu. Nah, kalau antum menyentuh ranah itu, antum masuk ke dalam sabda Nabi SAW. Di antara tanda-tanda orang munafik, idza khasama fajara. Kalau dia berselisih, dia bermain curang. Apa kecurangannya? Dia mengungkit sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perselisihan itu. Apa kaitannya? Namun tanya sama antum, apa kaitannya? Tidak ada. Makanya banyak orang tidak adil dalam masalah ini. Ya. Jadi tidak apa-apa antum nasihati. Kenapa demikian? Li'annahu tabayyana adawatu haitsu bayyana lahul haqqa falam yamtasil. Karena sudah jelas permusuhan yang dia tampakkan setelah kita menjelaskan kebenaran kepada orang tersebut. Ya. Kemudian wa hunaka masailun far'iyah, masailu far'iyatun. Dan di sana ada permasalahan-permasalahan furu'. Yakhtalif fiha an-nas wa hiya fil haqiqah mimma wasi Allahu fihi ala ibadi. Yang banyak manusia itu berselisih, tapi pada hakikatnya ya Allah memberikan kelapangan dalam masalah itu. Perselisihan para ulama dalam ranah-ranah yang boleh. Ya, ranah-ranah yang boleh, tidak ada masalah. Dan itu hal yang wajar. Dan untuk melihat dalam banyak bab, banyak perselisihan para ulama. Contoh misalkan, antum kalau ngomong sholat saja itu perselisihannya tuh banyak sekali. Wakeh jemaah. Sholat, wudu, ya, itu banyak sekali perselisihan. Mulai dari doa iftitah saja sudah banyak perselisihannya. Doa iftitah itu sunnah, tapi riwayatnya ada 5. Perselisihannya itu banyak. Di negara kita saja beda sekolah tuh beda doa iftitah aja. Percaya nggak? Antum yang sekolah negeri doa iftitahnya apa? Hah? Kabiro. Antum yang sekolahnya Muhammadiyah dulu doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini. Betul kan? Beda sekolah, beda doa iftitah. Sudah antum amalkan, dua-duanya benar kok. Dua-duanya benar. Enggak perlu kemudian Antum yang alumni As-Siddiq apa doa iftitahnya? Ada 5 riwayatnya. Silakan antum ambil salah satu, tidak ada masalah. Ya, tidak perlu kemudian karena sudah hijrah, sudah ngaji sunnah, berubah doa, enggak. Silakan pakai. Wong sama-sama benar kok riwayat. Yang enggak benar itu kalau antum gabung dua-duanya. Sudah selesai antum baca Allahumma ba'id baini, antum baca lagi kabiro dalam sholat itu. Tapi kalau beda sholat zuhur bacanya Allahumma ba'id baini, sholat asar bacanya kabiro, sholat maghrib nanti bacanya subhanakallah, ya, sholat isya nanti inni wajhatu, boleh kalau itu. Boleh, tidak ada masalah. Jadi 5 sholat, 5 doa iftitah. Ada yang pernah coba? Belum pernah coba antum? Belum? Sama, saya juga belum. Ya ada 5, antum baca.
Banyak perselisihan para ulama itu. Lumrah. Jadi bukan permasalahan yang besar, ya. Wa a'ni masailu laysat minal usul allati tablughu ila takfiril mukhalif. Yang mana perselisihan tersebut sebenarnya bukan masalah pokok, tapi sampai mengkafirkan kaum muslimin. Ngeri. Ini berat. Sampai kemudian menyalahkan. Ini nggak boleh seperti ini. Banyak kita dapati seperti ini. Kalau tidak seperti seolah-olah dia tidak sah gitu loh. Contoh sederhana dalam bab ini sebenarnya ya, seperti kita menyikapi qunut subuh itu. Kita katakan qunut subuh kalaupun secara dalil sahih, dia itu sunnah sholat. Tapi praktek di antara sebagian besar kaum muslimin, ketika di waktu subuh tidak qunut, seolah-olah sholatnya tidak sah. Kalau antum menganggap sholat antum tidak sah karena tidak qunut subuh, berarti qunut subuh itu masuk dalam kategori rukun, bukan lagi sunnah. Karena kalau rukun itu ditinggalkan, sholatnya jadi batal. Kalau antum tidak melakukannya lalu antum mengganti dengan sujud sahwi, berarti qunut subuh itu antum anggap dia sebagai wajib sholat. Sementara dalam kitab-kitab fikih para ulama, bahkan kitab fikih Syafi'iyah pun sendiri tidak menyebutkan bahwasanya qunut subuh itu adalah wajib sholat. Tetap mereka mengatakan bahwasanya itu adalah sunnah sholat. Artinya dikerjakan ya monggo, tidak dikerjakan juga tidak ada masalah. Tapi kalau sudah kemudian menganggap orang yang tidak qunut tidak sah sholatnya, bahkan kalau dia bermakmum di belakang imam yang tidak qunut, bahkan lupa qunut, dia membatalkan sholatnya. Ini kan sudah repot seperti ini. Ya, berarti tidak ada lagi lapang dada dalam masalah seperti ini. Ya. Ini yang kita sangat sayangkan. Makanya antum jangan seperti itu. Ya. Ketika antum dapati ada imam tidak membaca, dia langsung membaca bismillah, misalkan dia membaca bismillah dengan jahar, nah, tidak ada masalah, itu khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Hal yang lumrah di tengah-tengah dunia ilmu seperti itu. Para ulama itu loh, mereka bisa berlapang dada. Kenapa kita tidak bisa berlapang dada sebagai orang-orang yang mengaku mengikuti para ulama? Bahkan kepada sesama saudara kita sendiri kita sulit untuk berlapang dada. Ini kan tidak adil seperti ini. Kembali lagi kepada perkataan Ibnu Taimiyah tadi. Wa arhamuhum bil khalq. Tunjukkan kasih sayang antum kepada sesama kaum muslimin. Ya. Kalau sekiranya mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebenaran, ajak mereka, sampaikan kepada mereka yang hak. Kalaupun mereka adalah orang-orang yang sudah berada di atas kebenaran, tapi antum berselisih dalam beberapa ranah, dan itu adalah permasalahan yang memang perselisihan itu adalah sesuatu yang bisa saling kita toleransi, ya sudahlah. Tidak perlu kemudian kita terlalu membesar-besarkan sampai membenci, mengajak orang untuk membenci dia, itu tidak pas seperti itu. Ya, tidak bagus seperti itu. Itu bukan ciri ahlus sunnah. Ya. Fahadihi mimma wasi'allahu fiha alal ibad wa ja'alal khata fiha wasi'an. Maka kata Syekh di sini, hal-hal semacam ini adalah perkara yang bisa ditoleransi. Ya. Hal yang bisa untuk ditoleransi, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kelapangan dalam masalah ini. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, idza hakamal hakim, apabila seorang hakim memutuskan satu hukuman, fajtahada, dengan cara dia berijtihad, fa asaba, lalu dia benar dengan hukum tersebut, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia itu berijtihad,
Dia mengerahkan ilmunya, dia mengerahkan nalarnya untuk memahami dalil. Lalu dia mengeluarkan satu hukum yang benar. Dia dapat satu pahala. Karena ijtihadnya. Yang kedua, pahala yang kedua, karena pahala benernya. Tapi kalau dia salah, kata Nabi SAW, wa in akhto'a. Tapi kalau dia salah, falahu ajrun wahid. Maka dia pun dapat satu pahala. Sama kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika beliau berijtihad bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah, maka dalam hal ini ijtihad beliau disalahkan oleh para ulama. Tapi Imam Syafi'i tidak dikatakan dia itu ahlul bidah. Beliau dikatakan salah dalam berijtihad, maka beliau dapat pahala. Kan begitu. Ya. Ilmu kita tuh belum nyampe. Tidak seperti mereka. Maka belajarlah supaya bisa sampai ke ranah itu. Kita nggak usah terlalu mengurusi bagaimana perselisihan para ulama. Kalau mubtada khobar saja belum lulus, antum nggak usah ngurusi perselisihan para ulama. Kalau ditanya isim isyarah, mana lil bait, mana lil qarib, belum tahu. Baru belajar 2 kali pertemuan bahasa Arab, semangat. Pertemuan pertama 40 orang, pertemuan kedua 35 orang. Sebulan berjalan, afwan Ustadz. Ternyata pas masuk kelas tinggal ustadznya doang sing hadir. Kemana jamaahnya? Udzur syar'i. Beratan tuh ini. Mubtada khobar aja belum lulus sudah ngurus masalah ijtihad para ulama. Sudah gitu omongannya tinggi sekali masalah usul fikih. Ya. Jangan kan usul fikih, rukun nikah saja belum paham. Ketinggian antum ngomong itu. Yang bawa-bawa aja lah. Kalau antum belum bisa meneguk espresso secara langsung, paling tidak antum campurlah dengan susu biar lebih soft, tidak sakit lambung. Ibaratnya begitu. Antum pernah ngopi kan? Antum kalau ekstra kopi espresso kan dia pahit jemaah. Kadang-kadang orang kalau langsung minum tuh bisa sakit lambung. Kalau belum cocok, campurlah pakai susu. Ya. Nek susunya lebih banyak namanya latte, nek kopinya ya susunya lebih dikit namanya cappuccino, kan gitu ya. Kok kita ngomong kopi, lanjut ya. Jadi kepengin ngopi saya. Baik. Fal mujtahid, maka seorang mujtahid la yakhruj an dairatil ajr abadan. Dia itu tidak pernah luput dari yang namanya pahala. Kalau dia salah dia tetap dapat pahala. Tapi ingat ya, tidak semua orang itu bisa sampai pada derajat mujtahid. Tidak semua orang. Tapi para ulama itu memuji Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karena beliau bisa sampai pada derajat mujtahid mutlak. Beliau itu luar biasa. Beliau itu bisa sampai pada derajat mujtahid mutlak, itu bukan perkara yang sepele loh. Itu perkara besar. Ibnu Taimiyah. Di antaranya juga Imam Nawawi, beliau seorang mujtahid. Makanya kenapa kitab-kitab Imam Nawawi itu sangat diperhitungkan oleh kalangan mazhab Syafi'i. Buku beliau itu selalu menjadi rujukan. Bukunya Imam An-Nawawi dalam masalah fikih. Antum kan kenalnya Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Padahal karangan Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi dalam ranah fikih itu menjadi buku rujukan utama bagi mereka-mereka yang bermadhab Syafi'i. Ada namanya Kifayatul Akhyar, ada namanya Al-Mu'tamad, banyak bukunya. Ya, banyak. Ya, paling tidak kalau ingin tahu madhab Syafi'i secara sederhana, bolehlah antum baca Al-Wajiz itu madhabnya secara madhab itu fikih. Fikihnya Syafi'i beliau itu. Karena Syekh Abdul Adim Al-Badawi yang tinggal di Mesir itu madhabnya Syafi'i. Karena kan Al-Imam Syafi'i beliau hijrah dari Irak menuju Mesir. Makanya dalam madhab Syafi'i itu nanti ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Qaulul qadim ketika beliau sedang berada di Irak. Tapi qaulul jadid ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Makanya fatwa itu akan mengikuti
kondisi satu masyarakat. Apakah cocok fatwa ini diterapkan di sini atau tidak? Ya, belum tentu fatwa Saudi cocok di Indonesia. Fatwa Indonesia cocok di Saudi. Ya. Itu kembali kepada kondisinya nanti. Tapi ada contoh fatwa yang bisa diterapkan dalam segala kondisi. Artinya di seluruh negara bisa gitu. Tapi ada fatwa yang hanya khusus untuk wilayah-wilayah tertentu. Tidak cocok untuk di wilayah-wilayah yang lainnya. Nah itu bisa dilihat dalam pendapat-pendapat para ulama. Taib. Wa imma ajrun wahid in akhta'a. Yang mana seorang mujtahid itu kalau dia benar dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah dia dapat 1 pahala. Wa idza kunta la turidu an yukhalifaka ghairuk fa inna ghairaka aidan yuridu an la yukhalifahu ahadun. Nah, perhatikan kata Syekh di sini. Ini bagus nih kata beliau. Beliau mengatakan, jika engkau tidak ingin menyelisihi orang, jika engkau tidak ingin orang lain menyelisihimu, maka orang lain juga tidak ingin berselisih denganmu. Siapa yang suka berselisih dengan saudaranya? Kalau sudah ada perbedaannya sudahlah saling legowo. Antum tinggal tanya, antum kalau sholat akhi gimana? Ana kalau sholat itu ya pada ruku, iktidal, ana sedekap lagi. Oh kalau ana enggak, kamu enggak apa-apa. Yang penting ya tepat beli sego pecelnya kita sama. Itu aja. Ada dulu jangan.
Baik, kita tinggal sedikit ya. Jadi ketika engkau tidak ingin berselisih dengan orang, ya orang pun tidak mau berselisih denganmu. Maka dalam masalah-masalah yang memang di situ rananya banyak perbedaan, ya sudahlah. Ya. Antum ambil pendapat ulama, mana yang ijma antum ikuti. Adapun ketika dia ternyata lebih mengikuti pendapat yang A, ya sudah. Semua orang kan punya tanggung jawabnya masing-masing di hadapan Allah. Kan begitu. Fakama annaka turidu an ya'khudhan nasu biqaulika. Sebagaimana engkau kepingin orang mengikuti pendapatmu. Fal mukhalifuna laka yuriduna aidan an ya'khudhan nasu biqaulihim. Maka sama, orang-orang yang menyelisihimu, dia juga kepingin agar ucapan mereka juga diambil sama manusia yang lainnya. Sama, kondisinya sama. Wal marja' indat tanazu'. Nih, saya bilang, maka tempat kembali, solusi ketika terjadi perselisihan itu adalah ma bayyanahu Allahu azza wa jalla fi qaulihi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Yang pertama dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Kalau engkau berselisih terhadap satu urusan, maka kembalikanlah semua itu kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada dalil. Kalau tidak tahu dalilnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah pentingnya nanya. Tapi kalau nanya, carilah kebenaran, bukan mencari pembenaran. Beda loh, cari kebenaran sama pembenaran itu beda. Kalau dia cari kebenaran, ketika dia dapat kebenaran, dia akan tunduk pada kebenaran itu. Tapi kalau dia cari pembenaran, kalau ternyata ustadz yang ditanya ini, dia tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, dia tinggalkan. Dia cari ustadz yang sesuai dengan yang dia kehendaki. Ini biasanya terjadi pada emak-emak dalam bab safar. Ustadz, cari ini no ustadz sing ngeboleh no safar tanpa mahram itu. Loh, kalau ditanya boleh ya boleh. Kalau ada ustadz bilang ada, ustadz yang membolehkan tuh ada. Cuma pertanyaannya, apakah kemudian dalil yang dipakai oleh ustadz tersebut benar atau tidak? Sesuai dengan ijma atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. Nek kalau antum mengatakan boleh, ada yang membolehkan, ya ada yang membolehkan tuh ada. Siapa bilang nggak ada? Ada. Cuma permasalahannya sekarang itu kekuatan dalilnya gitu loh. Sekarang kalau antum tanya, apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid? Antum ikut pendapat siapa dulu? Kalau antum ikut pendapatnya dari kalangan mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan sholat berjamaah di masjid itu hukumnya mustahab. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau ada yang sudah sholat, sudah antum di rumah nggak apa-apa. Tergantung siapa dulu antum ambil pendapatnya. Kita kalau ngomong ada ya ada. Apalagi dalam masalah bab pernikahan. Jangan ambil mazhab yang 4, rugi antum. Antum ambil aja mazhab Dhahiri. Dalam bab pernikahan itu, kenapa? Kalau nazar itu boleh buka seluruh tubuh, seluruh pakaian antum boleh lihat telanjang. Kalau nggak cocok boleh dikembalikan. Gimana? Mau nggak? Aku mau nazar Ustaz. Sama siapa? Fulana. Pergi. Enggak, saya belum tertarik, coba dibuka semua. Loh, boleh tak? Mazhab Dhahiri. Jadi antum ini gaduh-gaduh. Pernikahan yuk ambil mazhab Dhahiri. Nanti dalam masalah safar yuk ambil ini. Nanti dalam masalah ini ambil ini.
Mana prinsip beragamanya? Tidak ada. Contoh kayak safar itu tadi itu. Ada nggak yang membolehkan untuk safar tanpa mahram? Ada. Bahkan terjadi khilaf besar di antara mereka sendiri. Ada yang mengatakan boleh tapi pada kasus tertentu. Boleh pada jenis tertentu. Boleh secara mutlak. Dengan syarat tertentu. Nah, antum pilih yang mana nih? Sampai-sampai ada sebagian mak-mak itu auto connect ke beberapa mazhab kalau sudah masalah safar. Awalnya mengambil pendapat uruf, kebiasaan masyarakat, tidak bergantung pada jumlah kilometer. Artinya kalau sudah orang Sidoarjo bilang, anggap aja orang sini bilang orang, ini Taman kan ya? Kecamatan Taman ya? Orang Taman bilang ke Mojokerto itu safar. Nanti bisa dikiaskan kilometernya. Oh kalau ke Mojokerto berarti 30-40 kilo. Berarti yang 40 kilo itu dikatakan safar. Berarti kalau sudah dikatakan safar harus pakai mahram. Tidak boleh berangkat tanpa mahram. Ya, boleh jama', sudah boleh qashar. Ya, sudah boleh qashar. Tapi coba kalau masalah rihlah. Ya. Loh kan itu sudah masuk safar, Om. Oh enggak, anak ambil yang 80 kilo. Auto change ya. Ada mama seperti itu. Sampai saya didebat. Saya didebat sama ibu itu. Ibu-ibu itu kalau tanya sama saya. Maka saya bilang, Bu, ibu mau tanya seperti apapun sama saya jawabannya sama. Tidak akan pernah ketemu kita. Kalau ibu pilih pendapat itu silakan. Ibu bertanggungjawabkan diri di hadapan Allah. Saya pilih pendapat saya ini. Saya tidak memaksa ibu untuk mengikuti saya. Cuma alangkah tidak konsistennya gitu loh. Kalau pergi nanti jalan-jalan sama keluarga, ada suami ambil yang uruf. Tiba-tiba tidak ada suami, pergi MT-nya, majelis taklimnya pergi rihlah. Ya, di atas jarak itu dikatakan, oh nggak apa-apa. Kan kami mengambil yang 80 kilo loh. Tadi antum 40 kilo antum ambil, sekarang kalau 80 kilo bisa berubah. Iya. Jangan pagi dele, iso, ya pagi sama aja sih. Iya, iso dele, sore. Jangan begitulah. Tidak begitu beragama itu. Ya antum konsisten dong. Dengan antum apa yang antum pilih. Kecuali atas dasar perubahan itu antum ada ilmu. Lalu kemudian antum pegang itu, setelah antum sudah anda berubah. Ustaz tadi pernah ambil uruf, tidak anda ngambil sekarang di 80 kilo. Dan 80 kilo antum panggil terus. Jangan kemudian dalam case-case tertentu antum akhirnya berubah. Sama kayak orang mengatakan bersentuhan dengan lawan jenis, baik dia mahram atau bukan mahram kita, membatalkan sholat. Oh tapi kalau lagi tawaf itu ma'dzur. Karena kalau kita bersentuhan pas tawaf itu nggak mari-mari tawaf kita. Jadi auto change jemaah. Nah terus. Nggak begitu cara menyikapinya itu. Ya. Nah itulah kalau ngajinya nggak tuntas itu. Kembalikan kepada Allah. Tanya pada para ulama. Cari kebenaran, jangan mencari pembenaran. Banyak jamaah kita ini mencari pembenaran ya akhi. Kalau antum bertanya, antum mencari pembenaran, apa bedanya kita sama orang-orang Yahudi? Dia tanya sama Musa, dia tanya sama Isa. Tujuannya apa? Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Gimana caranya mereka bisa membenarkan diri mereka harus nangkap ikan di hari Sabtu? Oh kan tidak boleh nangkap ikan hari Sabtu. Oh gini caranya. Pasang jaring hari Jumat, angkatnya hari Ahad. Yang penting ikan hari Sabtu masuk semua. Jadi ngakal-ngakali syariat itu bukan kita yang pertama kali, ini orang Yahudi. Makanya kalau ada orang-orang ngakali syariat berarti dia mirip orang Yahudi. Subhanallah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila engkau berselisih dalam satu urusan,
Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Dan itulah sebaik-baik penafsiran, sebaik-baik takwil. Ya. Sebaik-baik penafsiran. Ya. Akibat yang lebih baik untuk kalian. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Cari dalilnya. Kalau tidak tahu, itulah pentingnya bertanya itu. Ingat, carilah kebenaran, jangan mencari pembenaran. Fayajibu ala kullil mukhtalifina wal mutanazi'ina an yarji'u ila hadaini aslain. Maka wajib bagi setiap yang berselisih untuk kembali kepada kedua pokok agama ini. Kitabillah was sunnati rasul. Al-Quran dan sunnah. Wala yahillu li ahadin an yu'arida kalamallahi wa rasulahu bi kalami ahadin minal bashar mahma kana. Tidak boleh bagi seorang muslim membenturkan dalil, ya, dalil Al-Quran dan sunnah dengan perkataan orang. Loh, jadi ini kiai ngomong. Tidak boleh. Jangankan itu pendapat ustadz, pendapat kiai. Abdullah ibnu Mas'ud, beliau pernah itu marah kepada para sahabat. Ketika disampaikan dalil kepada mereka, apa kata para sahabat? Loh, jari ini Abu Bakar, jari ini Umar seperti ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, wallahi ahsya an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku takut batu turun menimpa kalian. Aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taqulun qaula Abu Bakrin wa Umar. Aku sampaikan dalil sama kalian, kalian bantah aku dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar dibandingkan Allah dan Rasulnya? Ingat, Abu Bakar, Umar manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, manusia terbaik dari kalangan para sahabat. Ucapan mereka tidak boleh kita jadikan sebagai dalil untuk membantah Al-Quran dan sunnah. Apalagi ucapan Anda. Siapa Anda? Ucapan kiai Anda. Sudah dijamin surga tak kiai Anda? Atau jangan-jangan selama ini yang menjadi panitia surga ya mereka. Mereka nuduh kita panitia surga, tapi pada hakikatnya mereka jadi panitia surga. Bukankah banyak di antara para dai mereka mengatakan, oh nanti kalau dari kiamat kalian sebut jamaah taklim dari majelis taklim saya. Kan ngomong begitu. Pernah nggak ustadz yang ngisi di Masjid As-Siddiq ini, dia ngomong seperti itu sama antum? Ya akhi, besok kalau antum di hari kiamat, antum sebut, saya jamaahnya Ustadz Fulan. Ustadznya aja belum tentu masuk surga. Kok langsung bilang jamaah Ustadz Fulan? Terus yang panitia surga siapa? Ya akhi, surga neraka itu, kiamat itu tidak pakai ordal-ordal. Ini bukan dunia pakai ordal. Oke lah sekarang Anda di dunia, Anda anaknya presiden, Anda anaknya gubernur, Anda anaknya bupati. Iya, iya, rekomendasi Anda dipakai. Tapi di hari kiamat, rekomendasi itu tidak ada manfaat. Ibrahim sampai berlutut di hadapan Allah minta bapaknya dimasukin surga. Dimasukin nggak? Nabi bilang sama anaknya Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini, minta. Apa yang kamu mau? Minta sama aku. Dari urusan dunia aku kasih. La ugdi anki syai'a. Tapi dari kiamat aku tidak bisa nolong kamu. Kamu selamatkan dirimu. Kalau dua manusia terbaik ini, kekasih Allah, dia ngomong begitu, gimana dengan kita? Siapa kita? Nggak pakai ordal-ordal. Man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Telat masuk surga karena amal, nggak bisa dipercepat dengan nasab. Mau nasab antum darahnya darah biru kah? Darah pink kah? Ya. Hijau campur biru apa? Hijau campur biru jadi. Mau ungu kah? Mau antum itu keturunannya Angling Dharma kah? Diponegoro kah? Apalagi? Gajah Mada, Majapahit. Ya Mojosari, Mojo Agung. Terserah. Kalau memang tidak bisa masuk surga ya sudah. Siapa Anda? Tapi dengan sombong, tenang. Jangan Ustadz Fulan. Sebut saja. Astaghfirullah. Fa idza tabayyana lakal haqqu fal wajib an tadriba bi qawli man khalafahu uridal haid.
Maka apabila sudah jelas kepadamu kebenaran, buanglah ucapan siapapun itu. Lempar dia. Wa alla taltafit ilaihi mahma kanat manzilatuhu minal ilmi wad din. Tidak usah melihat kepada ucapan mereka. Tidak perlu melihat kepada ucapan. Kalau sudah menyelisihi dalil, li'annal bashar, karena namanya manusia itu yukhti, bisa dia salah. Lakinna kalam Allah wa rasuli laisa fihi khata. Akan tapi ucapannya Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan tentang masalah ini, kata beliau, kullu kalamin yu'khad wa yutrak ila sahib hadzal qabr. Ucapan orang itu bisa diambil, bisa ditolak, tapi ucapan satu manusia ini tidak bisa ditolak, ucapannya Muhammad. Apa yang saya sampaikan? Kalau benar silakan diikuti, kalau salah antum buang jauh-jauh. Tidak ada kewajiban antum mengikuti saya. Bila perlu antum sampaikan nasihat, Ustaz, antum salah, antum begini-begini, ahlan wa sahlan. Anda terima dengan lapang dada. Banyak orang-orang nasihati saya itu banyak jangan. Ustaz, afwan antum ngomong, oh ya, saya terima dengan lapang. Banyak, saya kasih tahu antum banyak. Dan saya senang orang-orang menyampaikan nasihat. Nah, kita duduk di sini kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita sampaikan. Bisa jadi lisan kita ketelisut ya. Adanya orang-orang menasihati kita, ahlan wa sahlan. Ya. Terlepas nanti dari niat orang tersebut apa, seperti apa, setiap nasihat yang baik kita terima. Ya. Kalau antum sudah tidak bisa menerima nasihat, maka jangan harap kebaikan itu akan datang menyertai diri kita semua. Semoga yang disampaikan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Satu kali pertemuan lagi InsyaAllah jamaah. Bulan depan ada kan? Ya, InsyaAllah kita tamatkan bulan depan kitab ini. Ya, sehingga pada tahun baru di tahun 2026 kita bisa masuk ke kitab yang baru insyaallah. Barakallahu fiik. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.